Assalamualaikum. Kita udah pernah ya membahas soal umur biologis yang populer kekinian di luar sana. Setidaknya ada 5 cara tipikal tuh. Dulu udah pernah kita ulas. Walau mungkin bukan paling akurat sedunia, kita jadi bisa punya ancer-ancer seberapa baiknya kita dalam pengelolaan kesehatan secara umum. Ini nih 5 cara ngukur umur biologis yang dulu kita udah omongin. Pertama, dengan smart scale, timbangan pintar, ini melihat secara lipid profile atau timbunan lemak. Kemudian yang kedua, online survei atau interview, melihat dari lifestyle dan hal-hal yang kasat mata. Nah, yang ketiga, tes darah mengukur phenotype age dari sejumlah marker darah. Yang keempat, cek telomer, lebih canggih nih, mengukur pelindungnya DNA. Dan yang kelima, mengukur DNA methylation, profil epigenetik, untuk mengukur functional age alias keberfungsian sel-sel tubuh kita. Yang nomor 4 dan nomor 5, ini kelasnya berat, di dekat sini nggak terlalu praktikal dan sulit buat dilakuin. Tapi 3 yang lain dulu saya udah pernah praktekin untuk mengukur diri saya sendiri. Testimoninya dulu ya. Kalau saya tuh kayak gini nih profilnya. Pertama secara umur kalender udah jelas 55-56 tahun. Kalau secara timbangan smart scale yang mengira-ngira berdasarkan lemak. Karena saya ini langsing kurus, kehitungnya itu 41-42 tahun. Dan semua orang terus ketawa ngakak. Secara wawancara online, saya waktu itu kehitungnya 49 tahun. Terus secara periksa darah, phenotype age saya 45-52 tahun. Rentangnya ini agak lebar karena hasil medical check up waktu itu ada 4 marka yang nggak keukur. Insya Allah next time lah ya akan lebih akurat kalau sempat keukur 99-nya ke semuanya. Mungkin yang terakhir ini yang paling akurat lah ya di antara yang 3. Kalau mau agak lebih detail bisalah dicek video yang lalu. Atau kalau secara gampang-gampangan ya, kalau mau disimpulkan ya udahlah. Untuk secara umumnya saya itu par saja, mirip antara umur biologis dengan umur kalender, tapi untuk hal tertentu itu lumayan saya lebih oke dibandingkan dengan halayak yang seumuran atau sepantaran. Nah, yuk sekarang kita cek Ibu Ati alias istri saya. Sebelum kita sharing soal umur biologisnya mesti bikinin foto yang bagus dulu nih. Kalau fotonya nggak bagus, waduh, urusan nih. Kemarin tuh ya, udah pernah diukur pakai 2 metode, yaitu pakai timbangan pintar, smart scale kayak saya tadi. Pernah juga dengan wawancara online yang dulu pernah kita sharing juga. Dan sekarang yang kita mau sharing itu yang berbasis pada pemeriksaan darah hasil check up kemarin. Ringkasannya yang dulu kayak gini nih. Kalau secara kalender itu umurnya udah 50 sekian ya. Kemudian kalau berdasarkan smart scale timbangan itu umurnya ya plus minus 1 tahun lah par banding umur kalender. Terus kalau berdasar wawancara survei dulu itu insya Allah sudah berbasis pada jawaban yang jujur, itu diestimasikan 44 tahun alias pola hidupnya lumayan lah ya, nggak hancur-hancuran. Nah, dari hasil pemeriksaan darah kemarin, berapa kira-kiranya umur biologisnya yang berbasis pada phenotype darah? Yuk kita cermati per hasil medical check up. Ini saya sebenarnya agak gemes loh, sama lab klinik yang kemarin kami datangi. Udah saya kasih loh, ada 9 marka yang ingin kami ukur, pas keluar hasilnya cuma 7 yang keukur, 2 lainnya kelewat. Tapi ya udahlah, cuma 2 itu bisa dikira-kira juga sih. Nah, ini nih profil markan-markannya. Yang kemarin nggak ada hasil labnya itu CRP, C-reactive protein, tapi mestinya rentangnya itu bakalan antara 0,3 sampai dengan 1 gitu. Satu lagi yang kelewat dari hasil lab itu RDW alias variatifnya lebaran darah merah. Kira-kiranya kami itu rentangnya antara 12 sampai 14%. Nah, kalau yang lain-lain itu bukan kira-kira tapi merupakan hasil lab yang aktual yang diukur pakai standar pengukuran yang baku. Angka-angka itu terus diinputkan ke BioAge kalkulator yang linknya insya Allah ada di deskripsi. Nah, ternyata umur biologis istri saya berdasar phenotype darahnya itu rentangnya berkisar antara 39,76 tahun sampai dengan 48,41 tahun. Atau kalau di rata-rata sekitar tengahnya itu sekitaran 44 tahun juga. Sama loh ini dengan hasil wawancara online yang lalu. Atau secara umum ya insya Allah ini bisa disimpulkan seperti ini. Walaupun untuk beberapa hal itu umur biologisnya istri saya sama aja atau par dengan umur kalendernya, untuk hal-hal tertentu lainnya kondisinya itu lumayan bisa dibilang 49 tahun lebih muda dibanding rata-rata khalayak yang seumuran. Nah, kalau dilihat nih foto dari beberapa tahun yang lalu, nah kalau penampakan sekarang kurang lebih masih sama lah ya. Atau mungkin beda dikit. Tapi nggak tahu deng, ini handai tolan yang kenal dan sering ketemu sama istri saya. Kalau mau kasih komen silakan aja. Itu deh kira-kiranya, just for fun nih ya. Atau untuk tujuan serius mestinya juga bisa kali ya. Kalau kalian mau coba ikut ngukur juga berdasar phenotype darah, cek aja di lab ke-9 marka darah yang tadi itu. Videonya bisa dimundurin lagi dikit, atau secara lebih rincinya bisa nonton lagi video yang dulu itu. Nah, terus
Setelah dapat hasil labnya, diinputkan deh ke BioAge kalkulator sesuai link yang di deskripsi, dan kalian akan dapat gambaran phenotype age kalian. Umur biologis berdasarkan marka-marka hasil cek darah secara umum. Biayanya berapa tuh untuk mengukur ke-9 marka itu tadi? Kalau yang kalkulator online-nya itu gratis ya. Tapi kalau cek labnya ini variatif ya. Tergantung labnya itu di mana. Tapi pengalaman istri saya kemarin itu 1 jutaan gitu deh. Atau jangan-jangan bisa kurang dari itu sih ya. Soalnya kemarin itu kan istri saya ngukurnya nggak cuma 9 marka. Ada trigliserid, asam urat, segala macam. Mahal atau enggak sih kalau segitu? Itu juga relatif ya. Tapi untuk sesekali ya udahlah. Gimana nih perasaan istri saya setelah tahu hasil ini? Walau walau hasilnya lumayan, not bad. Tapi ada beberapa hal itu masih PR. Dan masih perlu untuk dikelola lebih baik lagi. Dan masih perlu berjuang lagi. Itu deh. Terima kasih.